Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Samba Noise, channel Acakadul, channel konten-konten seputar kolam koi, tentang ikan koi, pokoknya yang ada kaitannya dengan koi. Tapi kadang-kadang juga konten, ya namanya konten Acakadul ya. Oke teman-teman, sekian lama saya nggak upload konten di sini. Di kesempatan video kali ini saya mau review ya teman-teman, ini untuk desain atau model kolam ikan koi. Seperti teman-teman lihat di sini, saya langsung ke 3D-nya ya, nggak ngulas ke layoutnya, tapi saya langsung ke wujud 3D-nya. Nah, di kesempatan kali ini agak berbeda nih teman-teman, karena biasanya kan untuk untuk chamber atau filter itu kan kalau nggak sisi depan ya di samping, kalau nggak di sisi belakangan gitu kan, dia sejajar lah untuk si chambernya itu dengan kolam. Nah, untuk di video kali ini, di konten kali ini saya mau menjelaskan yaitu kolam koi dengan sistem chambernya atau kotak filterasinya itu dia di bawah teman-teman. Nah, ini sementara saya tampilkan yaitu belum jadinya ya, biar teman-teman bisa lihat dengan mudah, yaitu untuk instalasi pemipaannya. Jadi intinya saya langsung aja nih ke penjelasan, nggak kayak biasanya basa-basi gitu ya, biar teman-teman lebih cepat memahami. Langsung ke poin-poinnya. Oke teman-teman, bisa dilihat di sini nih. Di sini itu kalau saya di layoutnya itu ini kolam ukurannya 1,5. Terus untuk panjangnya ini, sisi panjangnya ini di 2 meter 70 ya, 2 meter 80 lah anggaplah. Nah, di sini itu untuk kedalamannya sendiri 1 meter nih. Dalaman dibuat 1 meter. Nanti teman-teman mau 1,5 atau berapa itu lebih bagus, karena apalagi kalau untuk outdoor ya, itu kan semakin dalam ya semakin bagus. Nah, ini tuh nanti dia level lantai nih. Nah, ini naik 1 meter. Jadi kolam itu intinya istilahnya itu di atas lantai lah. Ini si chamber ini nanti atasnya juga rata dengan si lantai. Tapi nanti di gambar berikutnya. Udah gambar yang sudah jadinya ya. Ini saya mau menjelasin yaitu untuk sistem pemipaannya teman-teman. Nah, sebenarnya untuk pemipaan di chamber ini nggak jauh beda dengan model chamber yang ada di samping, yang model chamber yang sejajar tingginya dengan si kolam. Sama untuk connecting, untuk backwashnya itu sama teman-teman. Nah, cuman ada perbedaan atau ada sistem lain nanti yang berbeda dari kolam-kolam yang chambernya di sisi samping atau sisi kiri atau sisi kanan yang tingginya sejajar dengan kolam. Nah, untuk apa ya bahasanya? Untuk tahap pertamanya saya mau menjelaskan nih mana nih gambarnya nih, woi mana woi, aduh malah hilang lagi, bentar ya, woi kemana kamu woi. Nah, ini nih teman-teman. Nah, di sini ini itu pemipaan connecting ya, connecting antar chamber ya. Di sini saya pakai pipa 2 in, itu ada 4 jalur. Nah, ini chamber pertama, chamber kedua, chamber ketiga, chamber keempat, chamber kelima. Gitu ya. Jadi dari 2,7 sekian itu ini dibagi 5. Terserah mau yang chamber pompa teman-teman mau dibesarin lebih besar silahkan. Yang jelas kalau bahasa gampangnya saya dari panjang tadi 2,8 meter itu saya bagi 5. Nah, di sini chamber 1, 2, 3, 4, 5. Ini warna biru ini pipa 2 in untuk pipa connecting antar chamber ya. Oke. Nah, di sini itu ada lubang untuk backwash di tiap chamber itu menuju ke chamber terakhir
atau chamber kelima atau chamber nanti letak si pompa. Ya, jelas ya teman-teman. Ini yaitu di area chamber. Ini saya buat seperti ini dulu. Nah, pelan-pelan memahami video saya, itu pelan-pelan dicermati. Kalaupun bahasa kalimat saya belepotan, tapi dengan visual gambar yang jelas seperti ini, insya Allah teman-teman paham. Harapan saya seperti itu gitu ya. Kalaupun nggak paham, seperti biasa silakan masuk WA ke nomor WA saya, di deskripsi nanti saya tulis nih ya. Nah, untuk instalasi pemipaan yang di bawah chamber ini atau si connecting backwash ini, itu dia nanti pipanya itu tertanam di lantai si chamber. Nah, wujud kerangkanya itu seperti ini teman-teman. Nah, penjelasan ini sebenarnya di konten tutorial kolam-kolam sebelumnya udah, tapi nggak apa-apa, ini saya ulang biar teman-teman itu semakin paham, semakin ngerti ya, terutama teman-teman yang baru mau mencoba untuk hobi ikan koi, baru mau mencoba untuk membuat kolam koi, itu lebih mudah dan jelas. Harapan saya seperti itu. Nah, ini yaitu chamber 1. Lari dia ke chamber terakhir. Dan ini saya menggunakan di gambar saya ini, di desain saya yang ini saya pakai pipa 2 in juga nih teman-teman. Ya, ini 2 in, elbow, ujung elbow. Dari sini masuk ke chamber 5 atau chamber terakhir. Nah, ini chamber kedua nih, sama, lari ke chamber terakhir juga. Ini chamber ketiga, lari ke chamber terakhir atau chamber 5. Chamber keempat, lari ke chamber 5. Itu ya. Nih, kerangkanya seperti ini. Lah nanti setelah si lantai itu di beton atau di plester atau di moles grid ya. Nah, ini nih. Nah, jangan lupa kalau mau bagus, mau maksimal, ini dibuat mengkerucut ke bawah. Tapi kalaupun misalkan tukangnya lupa atau lalai ini datar, nggak masalah, nggak apa-apa. Jangan khawatir kolam itu nggak clean, pasti clean, saya jamin. Itu ya, pasti sistem berjalan dengan baik, kolam clean, pasti saya jamin clean. Selama dibantu dengan media filtrasi tiap chamber itu juga benar ya. Kalau sistem pemipaannya udah bagus, terus filtrasinya acak-acakan juga percuma. Filtrasi nggak maksimal, penyaringan nggak maksimal, gitu kan. Tapi paling tidak dengan skema pemipaan itu yang benar ya, karena ini pipa itu pasti akan tertanam dan mati, dalam arti susah untuk merubah atau merehabkan kesalahan itu kan butuh biaya, butuh waktu lagi. Tapi kalau kesalahan susunan media filter atau isian media filter itu gampang, karena bisa diambil lagi, kita ganti susunannya kan gitu. Yang penting skema pemipaan kita benar dulu gitu ya. Nah, ini sudah jelas ya, ini untuk backwash tiap chamber yang lari ke si chamber 5 atau chamber pompa. Nah, nanti teman-teman, di saat kolam itu running atau dia udah isi air, nah ini disumbat ya. Disumbatnya jangan di sini teman-teman, bisa kita sumbat di tiap chamber itu bisa. Cuman kalau kita nyumbatnya pipa itu sumbatan di sini, itu akan mengganggu kita pasang media filter ya. Makanya kita mending sumbat di chamber terakhir atau chamber 5 di sini yang kita sumbat. Nah, pada saat melakukan backwash ya kita ambil nih sumbatan ini, sumbatan yang di sini nih. Mau backwash yang chamber berapa? Chamber 1 ya ini yang kita cabut yang di sumbatan sini. Chamber 2 ya yang ini yang kita cabut. Seterusnya. Kalau mau cabut berbarengan ya silakan. Mau backwash semuanya nih ya kita cabut barengan nggak masalah. Tapi terkadang kan ada kapasitas pompa yang mungkin kalau kita cabut berbarengan air terlalu deras, pompa kerja juga terlalu berat, ya mending oke lah satu-satu kan gitu. Terserah teman-teman. Gitu kan ya. Nah, ini di area chamber, yaitu penjelasan pipa connecting antar chamber dan juga connecting backwash di tiap chamber yang lari ke chamber 5 atau chamber terakhir atau chamber letak pompa. Itu ya. Nah, ini istilahnya si pipa ini yang warna pink ini sudah tertanam ya teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, kita kembali ke penampakan kolam. Nah,
Jadi jelas ya, ini tadi yang pipa warna biru, terus pipa backwash-nya ini sudah tadi saya jelaskan. Nah, sekarang kita lari ke area kolam nih teman-teman. Nah, perbedaan atau yang membuat beda dari kolam dengan chamber yang sejajar dengan kolam itu adalah ada di belakang kolam itu, di bagian sini. Nanti saya jelaskan. Sepintas atau mungkin teman-teman kalau baru melihat ini, itu nanti gimana misalkan mati lampu, air dari kolam apakah nggak meluber kemana-mana? Iya kan? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Kalaupun nggak ada pertanyaan berarti antara nggak tahu ataupun sudah paham kan itu kan. Jadi mungkin kalau teman-teman yang baru melihat konsep yang seperti ini, berpikir itu nanti kalau misalkan mati lampu, air apakah nggak meluber turun ke chamber terus kemana-mana sampai air itu surut kan gitu kan. Nah, kuncinya itu di sini teman-teman. Seperti kolam-kolam seperti biasanya dalam pembuatan itu pasti seperti ini ya. Lantai kolam pasti diarahkan turun untuk lantainya menuju ke bottom drain dengan tujuan itu biar kotoran, endapan-endapan itu bisa mengalir secara otomatis terus tersedot terkirim ke chamberan gitu kan. Nah, cuman perbedaan di sini adalah di sini teman-teman. Nah, di belakang kolam ini itu bisa kita sebut yaitu balancing tank atau untuk penyeimbang air atau untuk kontrol air antara kolam dengan si chamber gitu kan. Nah, jadi gini, kalau biasanya pipa bottom drain itu kan lari ke chamber 1 ya kan, kalau model si chamber itu yang sejajar tingginya dengan si kolam. Nah, untuk kali ini pipa bottom drain di sini ya, ini warna orange dengan ukuran ini 4 in ya teman-teman. Saya karena pakai satu bottom drain saya makanya menggunakan ukuran pipa 4 in. Nah, pipa 4 in itu nggak lari langsung ke chamber 1 ini, tapi lari ke balancing tank yang ada di sini nih teman-teman. Nah, bak kontrol ataupun bak penyeimbang air, tapi lebih enaknya itu balancing tank ya, atau terserah teman-teman lah, yang intinya maksud gitu ya. Nah, dari si kolam itu lari ke sini nih pipa orange ini. Nah, instalasinya gini teman-teman, lari ke bak kontrol atau balancing tank ya. Nah, saat air itu keluar melalui pipa ini, terus dia penuh, maka dia akan turun ya. Ketika air itu sudah terisi, maka dia akan masuk ke pipa 4 in juga ini ya, itu lari ke chamber 1. Nih, pipa warna hijau ya. Nah, nih. Dia lari ke chamber 1 terus nyuplai ya kan, ini. Chamber 1 nyuplai ke chamber 2, terus chamber 3, 4 dan seterusnya sampai ke chamber 5 terakhir setelah melewati filtrasi. Nah, jadi gini, ketika listrik padam, otomatis pompa ini tidak akan bekerja. Nah, disinilah peran pipa ini. Di saat air itu sudah sebatas levelnya sama dengan ini, atau sudah di bawahnya, atau sudah paling mentok dia selevel lah dengan tinggi pipa ini, maka air tidak akan masuk lagi ke sini, tidak akan keluar lagi ke mengisi ke balancing tank ini. Karena apa? Pompa mati, otomatis suplai dari si pipa waterfall ini dia berhenti. Tidak akan menyuplai kolam dari air yang kembali dipompa oleh pompa dari chamber 5 dipompa kembali ke kolam. Nah, ketika air itu berhenti atau pompa itu padam, maka suplai di sini pun akan berhenti. Air tidak akan keluar setelah batas level tertinggi pipa ini. Itu. Secara otomatis pun dia akan habis, air ini akan habis ya sampai batas level di sini. Itu.
Ketika air sini sudah nggak tersuplai, maka di sini udah otomatis mengikuti, maka air tidak akan meluber kemana-mana. Gitu ya teman-teman. Jelas ya. Jadi peran bak counter atau balancing tank itu yaitu tadi, ketika listrik padam, si pompa itu tidak menyuplai kembali ke kolam, maka setelah air itu selevel dengan ini, air kolam sudah selevel dengan ini, maka dia akan berhenti. Air tidak akan keluar lagi dan bak kontrol ini pasti akan kosong karena sudah mengalir di sini dan air akan berhenti dari kolam, nggak akan mengalir kembali. Nah, itulah kunci dari si chamber yang ada di bawah kolam. Kuncinya yaitu di balancing tank ini ya teman-teman. Nih. Nah, itu teman-teman. Semoga jelas ya. Kalau belum jelas diulang-ulang itu aja teman-teman. Jangan buru-buru kalau mau membuat kolam koi itu. Kalau memang kita baru nih ya, syarat saya kita cari referensi pemahaman tentang kolam ikan itu dulu. Setelah kita yakin dengan apa yang pengetahuan sekiranya kita, saya udah mantep nih, baru kita eksekusi pembuatan kolamnya terutama kan gitu. Setelah kolam jadi, baru kita pikirkan ikan apa nih yang mau kita pelihara. Nah, oke ya. Jadi untuk pipa hijau ini yaitu pipa dari balancing tank, terus masuk ke chamber 1. Nah, untuk pipa bottom drain ini warna orange ya, masuk ke balancing tank di sini. Nah, kemudian untuk skimmer standar lah ya, seperti biasanya. Skimmer juga dibuat seperti ini nih. Ya, dari sini turun ya, tuh. Turun elbow, nah, masuk ke chamber 1. Itu ya. Untuk pipa skimmernya nih. Pipa skimmer dengan level air itu tingginya nanti sama. Begitupun si pipa bottom drain yang di balancing tank ini pun nanti tingginya sejajar dengan permukaan air. Nah, permukaan air mau seberapa ya terserah teman-teman. Terserah owner mau menghendaki seberapa. Mau menghendaki turun dari si dinding kolam ini 10 cm silahkan. Mau turun dari dinding atas ini 5 cm ya silahkan, selera owner, selera teman-teman ya. Terus di sini seperti biasanya yaitu ada pipa yang lari ke waterfall. Nah, di sini nih. Untuk instalasinya nanti baiknya ya ditanam di dalam dinding ya. Ini untuk mempermudah penjelasan aja saya kasih lihat atau saya tongolin seperti ini. Kalau instalasi nanti baiknya ya nanti masuk ke dinding dinding sebelah sini gitu kan, terus naik, terus nembus ke sini, lari ke sini, keluarlah ke waterfall. Kalau ini kan biar teman-teman jelas gitu kan, makanya saya munculin seperti ini. Nah, ini untuk pipa waterfall, jalur waterfall, sorry, aduh, itu saya pakai 1 in. Kalau mau 1,5 ya silakan kan itu. Ini saya di gambar saya pakai 1 in. Larilah ke di sini nanti ada waterfall. Nah, di sini nih. Kemudian untuk pipa arus, saya gambarkan itu standar sih untuk instalasinya. Mau di sisi mana silahkan. Mau arus atas, arus bawah itu silahkan, terserah teman-teman. Pemposisiannya terserah. Mau di atas berapa, mau sekalian dijadikan venturi itu ya terserah teman-teman, itu lebih bagus ya. Nah, kemudian di sini ini ada satu pipa lagi nih untuk pipa backwash atau pengurasan nanti di area balancing tank ini ya. Ini nanti diarahkan kemana, mau diarahkan ke saluran got ataupun dari sini langsung keluar, itu terserah teman-teman. Baiknya di lapangan mengikuti kondisi lapangan aktual lahan punya teman-teman seperti apa ya. Yang jelas ini mewakili saja biar ada penjelasan. Ini ada pipa pembuangan untuk pengurasan di balancing tank ini. Oke teman-teman, jelas ya. Kalau belum jelas diulang lagi, pelan-pelan dicermati ya, karena membuat kolam juga nggak sedikit teman-teman biayanya. Itu walaupun sampan-sampan itu sultan katakanlah ya, itu kalau sesuatu yang sudah dibuat terus mengulang nggak sesuai harapan, itu tetap
Bukan sayang uangnya, tapi justru kesayang waktunya. Aturan saya udah menikmati ikan, aturan saya harus udah jadi nih kolam, tapi ternyata ada kendala sistem yang nggak sesuai, terus ternyata kok beda, tapi kok udah jadi akhirnya ngulang, ya kan, seperti itu. Mungkin kalau uang sih gampang lah, tapi waktu yang harusnya sekarang sudah saya bisa nikmati ikan-ikan saya, sudah saya bisa pelihara ikan, ternyata harus ada kendala. Makanya dipahami dulu ya, apalagi untuk teman-teman yang baru mau memulai hobi itu jangan sampai lah ya itu. Nah, untuk perbedaan kolam chamber di bawah udah jelas ya antara chamber yang di samping itu. Nah, sekarang itu kalau secara saya nih ya, kendala secara efisiensi memang dengan pembuatan seperti ini tuh pengerjaan lebih apa ya, mungkin kalau tukang sih nggak ada sulitnya, tapi secara instalasi pengerjaan itu memakan waktu, iya ya, karena instalasi yang berkelok-kelok ya kan. Kalau kalau menurut saya itu lebih ke efisiensi waktu pengerjaan. Kalau untuk tukang sih nggak ada sulitnya, tukang itu yang benar-benar tukang loh ya, mau tukang batu, pokoknya tukang sipil lah ya, tukang batu lah ya, itu nggak ada sulitnya. Tapi kalau yang bukan tukang tapi kok dia ngomong tukang hanya memburu untuk dapat uang banyak ataupun dapat kerjaan borongan, ya pasti dia mengalami kesulitan. Tapi kalau dia memang tukang, nggak ada sulitnya kalau tukang itu ya. Ini teman-teman, kalau menurut saya seperti itu. Untuk para tukang kolam, tetap sabar, tetap semangat ya. Kita ikuti kemauan owner dengan sabar, kita ikuti permintaan owner itu dengan sabar ya. Biar apa? Sama-sama enak, kita kerja enak, owner mendapatkan hasil juga sesuai keinginan. Yang diharapkan nanti apa? Berkelanjutan. Kalau kita itu profesional, dengan harapan ke depan itu ada kelanjutan hubungan. Entah itu temennya nanti rekomendasi, oh itu tukang itu bagus, ataupun nanti punya tempat lain mau bikin lagi, wah saya pakai si aja karena kemarin kerja juga enak, bagus, nurut gitu ya. Intinya gitu, profesional itu lebih diutamakan dari sekedar nilai upah ataupun uang. Walaupun nggak munafik kita kerja itu untuk mendapatkan uang, tapi untuk apa? Gede hanya sekali. Ya walaupun sedikit tapi untuk berkelanjutan itu lebih baik. Itu ya. Sorry sedikit ceramah. Oke teman-teman, jadi mungkin penjelasan dari kolam dengan chamber di bawah seperti itu ya. Sekali lagi untuk instalasi pipa arus itu standar lah. Nanti di posisi mana terserah. Yang jelas dia untuk inlet atau outputnya di sini, nanti lari ke kolam gitu ya. Nah ini seperti ini nih. Oke, semoga gambar ini atau visual ini bisa membantu teman-teman lebih mudah untuk memahami dari sekedar omongan saya atau kalimat saya yang mungkin belepotan atau yang mungkin gak bisa dipahami gitu ya. Saya mohon maaf. Semoga visual ini bisa membantu teman-teman. Nah seperti ini ya. Sekali lagi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau bingung ataupun apa, silahkan mampir ke WA saya gitu. Nanti di deskripsi saya cantumkan. Nah, terus untuk para teman-teman yang mau pesan desain kolam, desain gambar denah kolam, untuk konsep dan desainnya bisa juga ke WA saya ya. Nanti saya deskripsi saya tampilkan. Terus saya juga nanti munculkan juga nomor WA bisnis saya, di situ bisa teman-teman masuk, nanti bisa lihat contoh-contoh desain di nomor WA bisnis saya. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk jadinya kolam itu seperti apa? Nih, kita geser. Iya, nah kira-kira seperti ini teman-teman ya. Ya, nanti kalau punya teman-teman pasti nanti lebih bagus lah ya. Ini kan hanya untuk biar kita itu ada gambaran loh, nanti paling nggak kalau posisinya di hook atau di pojokan itu, wah bagus nih seperti ini, ataupun di area mana. Yang jelas yang terpenting yaitu kita pahami dulu itu untuk instalasi pemipaannya.
Untuk penempatan, ukuran ya, itu terserah teman-teman. Mau berapa itu terserah. Gitu ya. Nah, syukur-syukur ukurannya sama tuh, enak. Tinggal jiplak aja ini. Video saya di-download, kita screenshot untuk potongan-potongan yang memang perlu. Tinggal tuh kasih ke tukang nih, pemipaannya seperti ini, enak kan? Gitu. Nih, si chamber jadi selevel nih. Setelah ditutup dengan dek kayu ya. Nah, selevel nih. Kalau ini sih saya pura-puranya itu di teras nih teman-teman. Ini anggaplah teras ya. Nah, ini lahan sempit juga enak nih kalau mau pakai konsep ini. Jadi tetap si di atas chamber bisa buat lantai ya. Tapi bawahnya itu si chamber. Nah, ini nih. Nah, untuk kaca ini kalau memang bagus sih pakai temper. Tapi kalau memang enggak ya yang pakai 12 mili, kalau bentangan cuma 2 meter masih kuat. Tapi kalau sudah 4 meter pakai 12 mili saya enggak rekomendasi ya. Karena saya juga enggak pernah lihat ataupun tahu kalau bentangan 4 meter pakai 12 mili. Kalau saya sih paling 2 meter aja lah. 2 meter pun dengan lebar ya 80 atau 60. Kalau sudah 100 pun saya nggak rekomendasi itu ya. Kalau ini sih cuman ketemunya itu sekitar tadi di ukuran itu 2 meter 20 untuk lebarnya ini di 70 nih teman-teman. Nah, untuk kaca ini juga terserah teman-teman. Di sini mau dikasih janggutan beton silakan, mau seperti ini kaca langsung seperti ini ya silahkan ya. Misalkan di sini saya mau kasih janggutan nih, sini beton gitu kan, jadi seakan-akan si kaca ini terframe beton gitu ya silahkan, nggak masalah. Itu kembali lagi untuk estetika, itu teman-teman mau berimprove seperti apa itu silahkan. Tapi untuk sistem yaitu seperti itu tadi, untuk pemipaan dan sebagainya yaitu gitu kan. Kalau untuk estetika mau diimprove seperti apa bagusnya itu hak teman-teman. Terus sistem pun mau ditambahin seperti apapun silahkan, selama tidak mengurangi fungsi. Tapi kalau sistem terus sama, misalkan nggak ada venturi saya tambahin venturi, nggak ada aerator saya tambahkan aerator, itu ya makin bagus kan berarti. Yaitu silahkan. Tapi kalau mengurangi yang seperti saya awal, misalkan pipa backwash-nya nggak diadain atau gimana, yaitu nanti mempersulit sampean. Sirkulasi sih tetap aman ya kan, karena pipa connectingnya tetap ada, tapi untuk backwash susah. Atau nanti pipanya saya kurangin jadi 1 jalur, itu ya hak-hak teman-teman. Tapi di saat nanti chamber terakhir itu tekor, susah juga kan gitu kan. Tuh. Nah, di sini untuk jadinya seperti ini. Nanti punya teman-teman ya lebih bagus lagi. Gitu ya. Nah, saya harap sih jelas untuk penjelasan kolam dengan chamber di bawah ya. Cuman bedanya yaitu ada di balancing tank yang di belakang ini. Nah, untuk balancing tank ini kalau misalkan teman-teman mau dikasih apa bumbu air ataupun apa bisa teman-teman. Kita masuk di sini itu bisa, tanaman apa bisa, dikasih media filter lagi bisa gitu. Yang penting di lubang pipa ini, di lubang pipa yang ini itu enggak terhalang gitu kan, enggak terhalang si media filter. Mungkin dikasih tatakan dulu atau bagaimana gitu, itu lebih bagus ya. Semoga penjelasan video saya kali ini bisa dipahami dan juga bermanfaat untuk teman-teman ya. Saya terima kasih sudah mau menonton, yang like, komen, share, subscribe. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan juga untuk para pemesan gambar denah kolam ke saya, untuk agan-agan koi lovers, terima kasih banyak sudah memberikan tambahan income ke saya. Dimana di musim pandemi ini orang begitu susah mencari pekerjaan, alhamdulillah saya diberi kepercayaan oleh teman-teman, oleh agan-agan pecinta koi, dengan mempercayakan Sano Kupon atau Sambar Noise desain koi
Koi Pon mempercayakan ke saya untuk mendesainnya. Saya mengucapkan terima kasih. Dan bagi para teman-teman yang mau memesan gambar, silahkan masuk ke WA, nanti di deskripsi saya munculin itu. Sekali lagi, semoga konten tutorial kolam koi dari saya itu bermanfaat dan juga bisa menghibur teman-teman tanpa mengurangi salam hormat saya ke teman-teman. Mohon maaf bila ada kata-kata ataupun video saya yang di dalam video saya ini menyinggung teman-teman, itu di luar kesengajaan saya ya. Tujuan saya hanya berbagi ilmu dengan pola pikir saya, dengan pengalaman yang saya dapat, itu saya share ke sini agar menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya dan juga untuk teman-teman. Sekali lagi terima kasih dari saya untuk Samba Noise. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.